Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Juwita, perwakilan dari kelompok 1 kelas praktek keuangan internasional PIWAR 5C2. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membagikan hasil diskusi kelompok kami yang berupa country risk. Kami mengambil studi kasus di negara Zimbabwe yang memiliki nilai inflasi yang sangat tinggi. Langsung saja kita bahas. Pada tahun 1980, Zimbabwe mengadakan pemilu untuk yang pertama kalinya. Pemilu tersebut kemudian dimenangkan oleh Robert Mugabe sebagai presiden atau pemimpin negaranya. Tak lama kemudian setelah pemilu tersebut, program besar Land Reform diadakan oleh Robert Mugabe. Land Reform ini merupakan pendistribusian kembali tanah-tanah di Zimbabwe kepada para penduduknya. Banyak lahan-lahan petani, peternak yang diambil dan didistribusikan kembali oleh Robert Mugabe dan diberikan kepada para pendukungnya dengan dalih sebagai redistribusi. Tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai ekspropriasi. Apa ekspropriasi? Ekspropriasi merupakan pihak mayoritas yang memberi kontrol kepada pihak minoritas, di mana biasanya hasil ini bisa dibagikan kembali kepada kepentingan bersama. Namun banyak kasus yang terjadi ekspropriasi ini dilakukan untuk kepentingan pribadi saja. Selanjutnya, gelombang pertama dari dilakukannya land reform ini terjadi dan dilakukan dengan sistem sukarela kepada para penduduknya, namun gagal dilakukan secara cepat. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1981, karena sebelumnya 1980, gelombang 2 dari land reform ini dilakukan kembali dan dilakukan dengan sistem paksa kepada para penduduknya dan dinamakan sebagai fast track land reform. Agrikultur merupakan ekspor utama Zimbabwe, namun karena banyak lahan-lahan para petani dan para peternak yang sebelumnya dikelola untuk diproduksi untuk diekspor kembali, namun pada banyak kasus yang terjadi, lahan-lahan tersebut diberikan kepada para pegawai pemerintah yang mana mereka tidak mengerti bagaimana cara mengelola lahan-lahan tersebut dan mengakibatkan nilai ekspor yang kian menurun. Akhirnya pada tahun 2000, beberapa tahun kemudian, nilai inflasi mulai meningkat di Zimbabwe, yaitu 55%. Ini adalah awal terjadinya inflasi dengan nilai 55%. Kemudian setahun berikutnya pada tahun 2001 nilai inflasi meningkat sebanyak 2 kali lipatnya, yaitu 112%. Lalu, apa dampak dari redistribusi kembali tanah ini? Yang pertama adalah kaburnya para investor. Investor semakin banyak yang mencabut investasinya di negara Zimbabwe dan pergi untuk melakukan investasi di negara lain. Hal ini disebabkan karena mereka mulai kehilangan kepercayaan terhadap Zimbabwe dan tidak ingin mengambil resiko terhadap dana-dananya yang mungkin akan terikat terhadap rezim kepemimpinan Robert Mugabe ini. Yang kedua adalah terjadinya inflasi. Inflasi ini terjadi akibat investasi yang kian menurun dan mengakibatkan nilai mata uang Zimbabwe yang sangat-sangat jatuh. Inflasi ini menyebabkan harga-harga barang di dalam negeri menjadi sangat meningkat dan mengharuskan Zimbabwe untuk mengimpor barang dari luar negeri. Yang sebelumnya nilai ekspornya menurun, kini ditambah lagi dengan nilai impor yang kian meningkat, mengakibatkan Zimbabwe dilanda krisis ekonomi yang sangat amat besar-besaran. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2006, Bank Sentral Zimbabwe mengambil langkah untuk merevaluasi mata uangnya dengan cara mencetak mata uang baru yang awalnya 50 dolar kini setara dengan 1000 dolar Zimbabwe. Padahal pada tahun 2006 tersebut tingkat inflasi sudah mencapai 1200%, yang mana tingkat inflasi ini sudah tidak lazim bagi negara-negara lain dan merupakan tingkat yang sangat tinggi, dan menjadikan momen reevaluasi tersebut tidak tepat. Akibatnya, kebijakan tersebut yang gagal
juga gagal mengobati ketidakpercayaan para investor maupun masyarakat negara Zimbabwe. Setelah kegagalan tersebut, Zimbabwe kembali melakukan redominasi mata uang untuk yang kedua kalinya. Yang awalnya 50 dolar setara menjadi 1.000 dolar, kini pada redominasi yang kedua ini nilai 1.000 dolar setara dengan 500 juta dolar. 500 juta. Setahun kemudian, pada tahun 2007, nilai inflasi di Zimbabwe sudah mencapai 66.000%, mengakibatkan kenaikan harga yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh negara. Seperti contohnya, pada sebelum inflasi, kita dapat membeli pasta gigi seharga 50 dolar saja. Namun dengan tingkat inflasi yang mencapai 66.000% ini, kita harus membeli pasta gigi dengan harga 500 juta dolar Zimbabwe sampai dengan 1 miliar Zimbabwe. Hanya untuk satu pasta gigi saja. Akibatnya, penggunaan dolar Zimbabwe ini mulai dihentikan. Masyarakat Zimbabwe mulai meninggalkan penggunaan mata uangnya sendiri dan mulai beralih dengan menggunakan mata uang lainnya seperti USD, Chinese Yuan, Euro, dan mata uang asing lainnya dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari mereka. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi kami. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.